Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anet Fadlika Rahma dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, ada pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut dengan sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting lainnya, seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme seperti karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Nah, di sistem peredaran darah ini ada dua macam. Yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Urutan peredaran darah besar adalah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, atau dari arteri pulmonalis selanjutnya ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung, atau dari bilik kiri, selanjutnya ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena cava kanan, dan berakhir di serambi kanan. Lalu ini adalah gambar dari sistem peredaran darah manusia. Nah, bisa dilihat yang berwarna biru adalah peredaran yang mengandung karbon dioksida, dan yang berwarna merah adalah peredaran darah yang mengandung oksigen. Selanjutnya ada cara kerja sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula dari bilik kiri jantung, memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah, ada dua pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung, dan vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.